siapa yang memperoleh tunjangan sertifikasi 1 kali gaji adalah ASN. Nah, ASN yang mana? Nah, sementara ASN yang dari 2008, 2009 sampai hari ini sudah menerima 1 kali gaji. Apakah dengan kenaikan 1 kali gaji ini akan mendapat? Tentu saja tidak. Nah, tentu saja bagi rekan guru di swasta yang sudah selama ini menerima tunjangan sertifikasi 1.500.000 kemudian menjadi 2 juta, artinya guru di swasta yang non ASN yang sudah menerima tunjangan sertifikasi selama ini 1.500.000, artinya ada kenaikan 500. Nah, kemudian siapa yang akan memperoleh 2 juta? Tentu saja adalah guru non ASN yang setelah lulus PPG tahun ini atau tahun yang lalu diajukan di tahun 2025, maka guru non ASN akan memperoleh gaji 2 juta itu iya. Nah, selanjutnya guru yang ASN yang akan memperoleh 1 kali gaji itu yang bagaimana? PNS atau P3K yang dari 2021-2022 kemudian mengajukan permohonan melalui PPG, yaitu dalam PPG dalam jabatan, ketika sudah lulus 2023, 2024 atau lulus di 2020 yang akan mendapat 1 kali gaji. Jadi guru-guru yang lama yang sudah menerima itu kemungkinan tidak akan mendapat. Nah, sementara guru-guru yang lama yang di swasta akan mendapat tambahan 500 sehingga kelihatannya 2 juta. Seperti itu, Mbak, kalau kita lihat rinciannya. Nah, saya akan pertajam lagi rincian ini ke Pak Lalu. Jadi yang dapat 2025 dan yang belum dapat itu siapa? Tadi kan Pak Heru udah menyampaikan bahwa masih banyak yang belum dapat, dan 1 juta lebih bahkan jumlahnya. Nah, ini bagaimana DPR memetakannya dan agar jangan sampai dilupakan juga dengan adanya kenaikan untuk sebagian ini? Baik, jadi memang betul seperti yang disampaikan oleh Pak Heru tadi bahwa guru kita hari ini ada 1,9 juta yang akan dibayarkan kenaikan tunjangannya, kan seperti itu. Nah, kemudian bagi yang ASN itu ditambah 1 kali gaji. Nah, terkait dengan juklak juknis kenaikan tunjangan untuk guru-guru ini, kami di Komisi 10 belum menerima. Insya Allah hari Senin kami sudah mulai rapat dengan pihak Mendikdasmen. Nah, pada saat itulah nanti kami meminta untuk melihat formula. Kira-kira kenaikan ini diberikan kepada guru kita yang sudah lulus sertifikasi, kemudian ASN yang mana kategorinya seperti yang disampaikan oleh Pak Heru Purnomo tadi. Iya, kenapa harus jelas? Karena yang ada di gambar saat ini yang sedang kita sama-sama menonton itu Pak Andik. Saya pernah berbincang beberapa waktu lalu. Ini source-nya, dananya ini berada dari BOS, dari pemerintah daerah. Hanya kurang dari 300.000 dibayarkannya pun dirapel. Nah, artinya kan harus dipastikan betul ya Pak Lalu, ini source-nya apakah dari APBN, dari mana? Yang biasanya mendapatkan dari BOS akan tersentuh juga nggak dari sini untuk yang honorer terutama, Pak Lalu? Ya, jadi gini, pada saat kami rapat awal dengan Mendikdasmen, kebetulan saya sendiri yang mempertegas pada saat itu tentang kenaikan gaji yang kenaikan tunjangan sampai dengan 2 juta ini yang untuk non ASN. Nah, di situ disampaikan bahwa bagi yang belum sertifikasi, tadi jumlahnya kan sekitar ada 800-an. Nah, kami meminta pemerintah untuk menyiapkan anggaran untuk menuntaskan sertifikasi bagi yang belum sertifikasi ini. Dan di rapat itu Mendikdasmen yang mewakili pemerintah menyatakan siap untuk menuntaskan insya Allah tahun depan. Nah, sehingga kenaikan tunjangan sebesar 2 juta ini untuk masing-masing guru non ASN kita bisa terlaksana semua. Nah, pertanyaannya bagaimana bagi guru kita yang non ASN non sertifikasi tersebut? Pemerintah sudah menyiapkan formulanya. Namun besarannya insya Allah minggu depan kami akan rapat dengan Mendikdasmen. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan pertanyakan kepada pemerintah formula atau besaran gaji bagi non sertifikasi seberapa gitu, sehingga yang jelas hari ini sebagaimana kita ketahui bahwa guru-guru honorer kita ini kan nerima 300.000. Nah, insya Allah dengan kebijakan ini maka kami optimis gaji para guru-guru honorer kita yang non sertifikasi ini bisa lebih dari
300.000 seperti Ya, dan itu Mbak harus sampai ke tangannya mereka ya Pak ya, karena kan tadi misalnya dananya dari bos daerah, jangan sampai dengan kasus terakhir mau tidak mau saya harus bilang ada kasus OTT, itu kan menggunakan gaji guru honorer diduga untuk korupsi. Nah itu jangan sampai terjadi ya, itu harus sampai ke tangannya. Nah kalau Pak Heru, apa yang mau dititipkan? Karena kan Pak Lalu tadi bilang minggu depan ada rapat bersama dengan Mendikdasmen, tentu ada rincian yang ingin dititipkan ke DPR soal ini, Pak Heru. Terima kasih Mbak Friska. Apa yang disampaikan oleh Pak Lalu sebagai anggota Komisi 10 ini sangat menarik dan perlu kami apresiasi. Karena rekan-rekan kami di organisasi profesi guru mendorong akan hal-hal seperti itu. Karena rekan-rekan kami yang seperti tadi, rekan guru yang ada di sekolah, kemudian honor, saya merasakan, saya kepala sekolah SMP Negeri 27 dan 255 melihat ada guru kami yang honor murni, kami ambilkan gaji tersebut dari BOS. Nah, selanjutnya mereka itu belum mendapat sertifikasi karena belum ikut PPG. Nah, oleh karena itu ketika ini memperoleh apresiasi dari pemerintah Prabowo, ini sangat luar biasa. Artinya mereka perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, selanjutnya ketiga, distribusi mengenai apresiasi itu atau peningkatan kesejahteraan itu harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai diserahkan kepada satu organisasi profesi tertentu atau organisasi profesi masing-masing. Karena organisasi profesi masing-masing nantinya akan tidak objektif. Nah, oleh karena itu perlu ada badan tertentu atau melalui dinas sehingga hal seperti itu bisa terlaksanakan dengan baik. Gitu. Ya, baik. Ini dititipkan ke Pak Lalu ya. Dan terima kasih atas waktunya tadi Pak Heru Purnomo, Sekjen FSGI. Ini akan dititipkan. Saya bisa nambahin. Singkat saja Pak. Ya, singkat. Silakan. Tentu dengan peningkatan gaji atau tunjangan guru ini, kami berharap juga kepada guru-guru kita di seluruh Indonesia, baik ASN maupun non-ASN, untuk melaksanakan evaluasi diri, upgrading skill, kemampuan, dan mengikuti kondisi dan dinamika zaman hari ini. Kami yakin guru-guru kita mampu mempersiapkan generasi emas untuk Indonesia 2045.